Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tetap semangat belajar di rumah. Kali ini Ibu sudah mempersiapkan video yang berisikan tentang kisi-kisi kalian untuk menghadapi ujian mid semester besok. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu pengolahan bahan ikan dan daging. Bahan pengolahan ikan dan daging sering dilakukan pengawetan. Nah, pengawetan ini ada 4 cara ya anak-anak. Ingat, ada 4 cara. Yang pertama itu adalah pembekuan, yang kedua pengeringan, yang ketiga pengasapan, dan yang keempat karing. Sekali lagi, cara atau proses pengawetan itu dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan karing. Baik, kita akan membahas tentang bahan pangan ikan dan daging sebagai makanan. Baik, kita akan membahas tentang ikan dulu. Pengertian dari ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas menggunakan insan. Ingat, sekali lagi, ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas menggunakan insan. Berdasarkan ekologi atau habitat hidupnya, ikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perairan tawar, yang kedua perairan payau, yang ketiga perairan laut. Kemudian kita akan membahas tentang daging. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak pada tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang sebagai bahan olahan pangan. Baik, kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang jenis-jenis ikan dan daging. Oke, jenis-jenis ikan sudah kita bahas tadi sekilas. Jenis-jenis ikan itu berdasarkan ekologi atau habitatnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama, itu perairan tawar. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Banyak contoh dan jenis-jenis ikan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di TKB. Cuma yang kita akan bahas di bab ini ada 3 contoh ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu ikan lele, yang kedua ikan mas, dan yang terakhir adalah ikan bawal. Untuk contoh seperti apa sih ikan lele, ikan mas, atau ikan bawal, Ibu sudah memberikan tugas dan kalian sudah mengumpulkan. Bagi yang mengumpulkan, sudah Ibu koreksi dan memberikan nilai. Jadi sudah ada bayangan ya nak. Yang kedua, kita akan bahas tentang ikan perairan payau. Baik, apa sih ikan perairan payau? Ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di perairan payau, di mana perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut, seperti contohnya muara. Oke, contoh-contoh ikan perairan payau yaitu yang pertama yaitu bandeng dan ikan kakap. Oke, kalau bandeng kan udah Ibu kasih contoh ya, seperti apa sih pengolahan ikan bandeng, sering yang disebut dengan bandeng presto. Nah, kemudian ikan kakap. Ikan kakap sebenarnya banyak pengolahannya, seperti contohnya yang frozen food ya, yang seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Oke, kita kembali lagi ke ikan perairan laut. Apa sih artinya ikan perairan laut? Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Oke, jenis-jenis ikan perairan laut itu banyak sekali anak-anak. Cuma ada beberapa yang kita jadikan sebagai sampel atau contoh ya, yaitu yang pertama ikan tuna, yang kedua ikan daging dibagi menjadi 2 bagian, golongan ya maksudnya, yaitu daging unggas dengan hewan berkaki 4. Kita bahas tentang daging unggas. Daging unggas yang sering kita jumpai itu adalah ayam. Ayam sendiri bagi menjadi 2 bagiannya nak, yaitu ayam kampung dengan ayam boiler. Nah, kalau ayam kampung itu yang kita pelihara di rumah, sedangkan ayam boiler itu seperti ayam pedaging ya nak, seperti ayam potong. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan berkaki 4. Daging hewan berkaki 4 itu banyak sekali, tapi ada beberapa yang kita akan bahas, yaitu ada 4. Yang pertama yang pertama adalah daging sapi, yang kedua daging kerbau, yang ketiga daging kambing, yang terakhir itu daging babi. Ini adalah daging yang sering sekali kita jumpai di pasar-pasar, yaitu kalau orang tua kalian masak atau acara-acara, biasanya agak tampil, kecuali yang daging babi ini hanya orang-orang yang tertentu, terutama non-muslim ya. Yang pertama kita akan bahas tentang daging sapi. Nah, daging sapi. Daging
bagian tubuh ternak sapi yang memiliki daging terbanyak itu yaitu yang pertama, itu bagian paha depan dengan bagian paha belakang, bagian kepala, bagian leher, bagian tungkai, bagian ekor termasuk bagian moncong atau cingur ya. Kemudian yang terakhir itu lidah atau isi perut, ya, jeroan ya. Nah. Sekali lagi, ingat. Bagian tubuh ternak sapi yang memiliki daging terbanyak itu adalah di bagian paha depan, paha belakang, bagian kepala, bagian leher, tungkai, ekor termasuk moncong ya, bagian moncong itu hidung sama cingur. Kemudian yang terakhir itu adalah lidah atau isi perut, dan isi perut itu maksudnya jeroannya. Nah, oke, lanjut sekali kita akan membahas tentang daging kerbau. Kalau daging kerbau ini sangat khas sekali. Kenapa ibu katakan daging kerbau itu sangat khas? Karena berwarna merah agak gelap, memiliki teksturnya lebih kasar ya daripada daging sapi. Nah, dengan kandungan lemak daging kerbau lebih relatif rendah dari daging sapi. Jadi lemaknya itu lebih rendah daripada daging sapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang daging kambing. Nah, kalau daging kambing ini sumber gizinya yang memiliki tekstur daging yang sangat empuk. Nah, kenapa sangat empuk? Karena serat dagingnya lebih halus dibanding dengan kerbau dan sapi. Jadi, kalau kita grade dia antara tekstur dagingnya daging sapi, kerbau dengan kambing, berarti tekstur daging kambing ini lebih halus. Yang pertama seratnya ya, dari sapi, kemudian halus yang lebih halus dari kerbau, kemudian paling halus lagi serat atau tekstur dagingnya itu daging kambing. Nah, jadi daging kambing ini sering sekali dijadikan olahan seperti sate dengan gulai. Nah, aroma khas dari daging kambing itu sangat digemari sekali oleh masyarakat ya. Yang terakhir itu tentang daging babi. Kalau daging babi itu memiliki warna agak lebih pucat daripada daging sapi, tapi lebih mendekati dengan daging ayam dia warnanya. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah direnggangkan. Jadi ketika daging babi itu ditarik, itu teksturnya itu lebih cepat merenggang ya daripada daging kambing, maksudnya daging sapi, daging yang lain gitu. Biasanya olahan daging babi ini banyak sekali seperti bakso, sosis, sate, babi rica-rica, dan babi panggang. Kemudian untuk tabel kandungan gizi daging, kalian bisa lihat atau kalian bisa hafalkan ya kalau untuk tabel kandungan gizinya ada di catatan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang telur. Nah, kalau telur ini dihasilkan oleh hewan jenis unggas. Pasti kalian tahu seperti apa telur, jadi kita skip, kita lanjut ke susu. Nah, susu adalah cairan berwarna putih untuk bahan makanan dan sumber gizi yang berasal dari binatang mamalia betina. Nah, penghasil susu itu banyak sekali ya, ada kerbau, domba, kambing, unta, dan kuda serta sapi. Nah, kita akan bahas tentang susu sapi yang banyak diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk dengan es krim. Oke, produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe ya nak, berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, susu murni yang kita kenal sebagai whole milk. Yang kedua, susu kurang lemak yang sering disebut dengan reduced fat milk. Yang ketiga, tentang susu rendah lemak yaitu low fat milk. Yang keempat, susu bebas lemak yaitu free fat milk. Dan yang terakhir adalah susu skim atau skim milk. Oke, sekarang ada tentang kandungan gizi, ada tabel tentang kandungan gizi susu. Jadi kalian bisa pelajari di buku catatan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Protein adalah zat yang paling penting bagi tubuh. Nah, fungsi protein diantaranya yaitu ada 5 fungsi protein ya, Nana. Yang pertama adalah sebagai zat pembangun. Yang kedua, cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintetis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Yang terakhir, sebagai pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhannya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini tentang rangkuman serta kisi-kisi tentang bab 4 ya. Semoga dalam menghadapi ujian mid besok kalian bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.